Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cupata. Apa kabar saudara? Selamat berjumpa kembali pada tayangan kisah pengalaman Nek Sanggup part 3. Terima kasih sudah hadir kembali di Cupata Channel. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya. Tekan subscribe, like, share, dan komen bila ada tanggapan ataupun masukan. Tekan lonceng untuk pemberitahuan video-video terbaru dari Cupata Channel. Selamat menyaksikan. Kedua kisah heroik pengalaman Nek Sanggup pada tayangan sebelumnya memantik perhatian Raja Landa pada masa itu. Kabar pengalaman Nek Sanggup sangat cepat tersebar luas. Wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Landak pada masa itu masih dipimpin oleh kerajaan, dan keraton kerajaan tersebut diperkirakan oleh narasumber Keraton Kampung Raja saat ini. Keraton ini menjadi salah satu objek wisata Kabupaten Landak pada masa ini. Raja mengutus prajuritnya untuk mencari keberadaan Panglima Nek Sanggup. Tentu saja bukan hal yang sulit bagi Raja untuk melacak keberadaan Nek Sanggup. Singkat cerita, para utusan Raja menemui Nek Sanggup. Para utusan menyampaikan maksud kedatangan mereka menjemput Nek Sanggup untuk bertemu Raja. Tetapi dengan nada merendah, Nek Sanggup pun menolak permintaan utusan Raja. Mungkin pada saat itu Nek Sanggup mempunyai firasat kurang baik atas keinginan Raja untuk menemuinya. Raja kembali mengutus prajuritnya untuk yang kedua kalinya, dan akhirnya Nek Sanggup pun tidak dapat menolak panggilan kedua tersebut. Nek Sanggup berkemas dan berangkat bersama prajurit menuju keraton. Di dalam perjalanan, pikiran Nek Sanggup tidak tenang. Apa gerangan titah Raja memanggilnya? Akhirnya, ia sampai di keraton dan Raja sudah menunggunya. Dengan santun disertai sujud hormatnya kepada Raja, Raja mengawali pembicaraan dengan pertanyaan. Apa benar kau yang mampu menawar racun Ibu Hayas dan membunuh Garagasi? Nek Sanggup pun menjawab, ampun beribu ampun Raja. Berita tersebut tidaklah benar. Manalah mungkin hamba melakukan kedua hal yang di luar kemampuan hamba sebagai manusia biasa. Nek Sanggup menyangkal dengan nada yang semakin merendah, dan melihat perilaku Nek Sanggup, Raja pun geram hingga ia membentak Nek Sanggup. Aku tahu kau berbohong. Berbohong berarti melanggar aturan kerajaan. Bila terbukti, maka kau akan saya hukum, bentak Raja. Nek Sanggup akhirnya mengakui kedua peristiwa tersebut. Mungkin sebagai masyarakat yang baik yang taat akan rajanya yang menjadi dasar ia merendah. Karena bukan tidak mungkin dengan kekuatan yang ada pada dirinya untuk melawan, tetapi itu tidak ia lakukan. Raja mendengar langsung pengakuan Nek Sanggup, menawari Ibu Hayas hingga membunuh hantu Garagasi. Setelah pengakuan tersebut, Raja pun ingin menguji kebenaran cerita Nek Sanggup. Dan benarlah firasat tidak baik Nek Sanggup sebelumnya. Pengakuannya tersebut tidak membuat ia dapat pulang begitu saja. Raja memberi perintah kepada Nek Sanggup. Diperkirakan di wilayah kerajaan terdapat sebatang pohon keranji. Diperkirakan di SPBU Pulau Bendu, Kota Ngabang oleh narasumber. Tempat itu dulunya bernama Berunai. Keranji adalah salah satu nama buah pada suku Dayak Kanayan. Pohon buah ini biasanya tumbuh di hutan udas. Pohon ini sudah sangat langka karena hutan sudah banyak beralih menjadi lahan pertanian. Raja memerintahkan Nek Sanggup memetik buah keranji tersebut. Lagi-lagi Nek Sanggup tidak dapat menolak perintah Raja.
Raja membuat syarat atau perjanjian pada Nek Sanggup. Syarat tersebut antara lain: saat memanjat pohon keranji, tidak boleh menggunakan alat bantu apapun. Saat memetik buah, daun tidak boleh ada yang terjatuh, baik yang masih segar maupun daun mati. Bila salah satu di antara kedua syarat tersebut dilanggar, maka hukumannya adalah hukuman mati atau kepala Nek Sanggup akan dipancung. Tidak ada jalan lain bagi Nek Sanggup selain mengikuti perintah raja, meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Sebelum Nek Sanggup melakukan tugas raja, ia menghampiri pohon yang dimaksud. Tentunya, pergerakan Nek Sanggup selalu diawasi oleh pengawal raja. Dan ternyata pohon tersebut luar biasa besar dan tinggi. Pohon diperkirakan sebesar 3 lingkaran bentangan tangan orang dewasa. Tentu saja di luar nalar bila manusia bisa mampu memanjatnya tanpa menggunakan alat bantu. Antara tangkai dan buah terselip daun dan mustahillah tanpa menjatuhkan daun saat memetik buah. Nek Sanggup kembali kepada raja. Saat itu, perasaan Nek Sanggup sangat gelisah. Biar bagaimanapun, ia adalah seorang manusia. Di sisi lain, ia tidak mungkin melawan, karena sekali lagi, ia adalah warga yang harus taat akan perintah rajanya. Nek Sanggup meminta raja menghampar bidai rotan di bawah pohon keranji. Bidai adalah karpet khas Dayak yang terbuat dari rotan, dan besar bidai bervariasi. Rupanya perasaan gelisah dan sebagainya dapat ia lawan dengan keyakinan penuh atas kemampuannya. Bidai ia minta untuk memastikan daun yang jatuh saat proses pematikan dilakukan. Tentu saja, raja mengabulkan permintaan Nek Sanggup. Menurut raja, mustahil perintah tersebut dapat dilakukan Nek Sanggup. Sampai pada hari di mana Nek Sanggup melaksanakan tugasnya. Sebelumnya, Nek Sanggup mengadakan ritual doa. Sekali lagi, ia meminta jubata Tuhan menyertainya. Bila mana hidupnya berakhir, itu semata-mata atas kuasa jubata, bukan atas keinginan raja. Nek Sanggup dikawal para pengawal menuju pohon. Sesampainya pada pohon, lagi-lagi Nek Sanggup melakukan hal yang membuat pengawal terheran-heran. Proses pemetikan buah oleh Nek Sanggup sangatlah cepat. Antara sadar dengan tidak, para pengawal sudah melihat buah terkumpul sesuai perintah. Bagaimana ia memanjat? Bagaimana caranya memetik buah? Proses itu tidak dapat dijelaskan pengawal kepada raja hingga seluruh syarat raja terpenuhi. Raja pun tidak dapat berkata apa-apa selain pujian untuk Nek Sanggup. Nek Sanggup tetap saja merendah diri hingga ia menolak upah yang ditawarkan raja. Pemikiran Nek Sanggup sangatlah cerdas. Bila ia mengambil hadiah yang ditawari raja, maka di kemudian hari entah apa lagi yang raja perintahkan kepadanya. Karena raja memaksa, akhirnya Nek Sanggup pun hanya meminta belangga kecil penampung air pembasuh kaki pada pintu masuk istana sebagai upahnya. Dengan senang hati, raja mengabulkan permintaannya. Lagi pula, benda tersebut bukanlah bagian benda berharga kerajaan. Hanya pembasuh kaki dan bisa diganti dengan yang baru. Setelah mengambil pembasuh kaki tersebut, dengan segala hormatnya, Nek Sanggup pamit pulang dan raja memberinya izin. Nek Sanggup sangat senang, ia bisa kembali di kampung Pampang dalam keadaan baik. Tentunya berkat ketulusan hati dan penyertaan jubata. Sampai di sini kisah Nek Sanggup part 3, saudara. Ikuti kelanjutan kisahnya pada part selanjutnya.
Dan jangan lupa saksikan juga tayangan-tayangan Jubata Channel lainnya. Dukung terus channel ini. Bagi yang baru bergabung, tekan tombol subscribe untuk dukungan. Tekan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jubata Channel. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan ataupun masukan. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam video. Dan bila mana ada salah atau isi narasi yang menyinggung perasaan saudara dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Akhir kata, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.